أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada saudara Furqan Hirsyah. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu dosen pembimbing lapangan PDMP. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Gus Fakih Mubarak, pengasuh Pondok Rodatul Thalib Wonosobo. Terus nggih, Gus? Rodatul Tulab, Bu. Yang saya hormati pula peserta KKN MIT DR 12 tahun 2021, terutama bil khusus kelompok 5, kelompok 6 yang dipelnya adalah saya. Puji syukur alhamdulillah bahwa pagi ini kita diberi rahmat taufik serta hidayah wa ta'ala dalam kondisi sehat walafiat bisa melaksanakan webinar dengan tema moderasi agama di tengah pandemi. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah baginda Rasulullah SAW, yang mana beliaulah yang patut kita jadikan suri teladan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melaksanakan moderasi beragama. Saya ucapkan terima kasih kepada Gus Fakih yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan dan didiskusikan bersama antara Gus Fakih dan para mahasiswa bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa meningkatkan sikap dalam moderasi beragama. Saya ucapkan terima kasih pula kepada para panitia KKN MIT DR 12 kelompok 5 atas semua upaya yang sudah dilakukan dalam melaksanakan webinar ini.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mengembangkan sikap dalam moderasi beragama. Moderasi beragama, istilah itu sangat fenomenal saat ini karena bagaimanapun kita dituntut sikap moderasi beragama agar di tengah pandemi yang sudah mewabah selama 1 tahun lebih ini, kita bisa menciptakan kerukunan hidup dalam ini diharapkan KKN dapat dalam pengabdian masyarakat, bagaimana kalian menciptakan kerukunan beragama di tengah masa pandemi. Di bangsa yang religius, tentu saja kita sangat sering menemui keanekaragaman dalam bertingkah laku, dalam acara-acara tertentu yang sering terjadi di masyarakat. Kemajemukan dan multikulturalisme kita seharusnya bisa menjadi pembelajaran yang baik agar kita bisa memiliki sikap yang toleransi kepada sesama pemeluk agama maupun umat non-muslim. Oleh karena itu, pentingnya moderasi beragama kita bahas, kita webinarkan, agar cara pandang sikap kita dalam beragama itu lebih meningkat dan tentu saja harus dilaksanakan di tengah masa pandemi. Saya berterima kasih kepada Gus Fakih yang sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan materi yang disampaikan nanti para mahasiswa bisa mengambil semua inti sarinya dan bisa mempraktikkan di dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Kita ketahui bahwa masa pandemi sekarang ini banyak masyarakat yang mengalami kecemasan, mengalami penurunan dalam ekonomi, kemudian banyak yang sakit, meninggal, dan akhir-akhir ini juga banyak korban yang meninggal dunia dan jumlahnya juga semakin meningkat. Bagaimana cara kita menghadapi kecemasan, kemudian ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi protokoler kesehatan, dan lain sebagainya. Kita harus menjadi pelopor di tengah masyarakat, agar masyarakat itu juga memiliki sikap yang positif dalam moderasi beragama, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Ada beberapa sikap yang tentu saja kalian mungkin juga pernah dijumpai dalam hal yang tidak boleh dilakukan, ya. Misalnya saja melanggar nilai luhur untuk memuliakan manusia. Sikap perilaku yang melanggar untuk memuliakan manusia itu tentu saja sering terjadi di tengah masyarakat, ya. Bagaimanapun sikap menghormati dan bekerja sama di dalam masyarakat itu sangat dibutuhkan. Namun banyak yang tidak melakukan akan hal itu karena banyak masyarakat masih melanggar protokoler kesehatan, tidak memakai masker, kemudian tidak menjaga jarak, masih bukan temuan, ya. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan program PPKM yang sebentar lagi juga akan diperpanjang, ya, tidak hanya tanggal 3 sampai 20 saja, tetapi ada rencana untuk diperpanjang. Masyarakat rencana-rencana yang sudah disusun tidak bisa terlaksana dengan baik. Contohnya masyarakat yang memiliki hajat untuk menikahkan anak, melakukan pertemuan-pertemuan di majelis taklim setiap hari, mengembangkan keilmuan, diskusi, dan lain sebagainya secara tatap muka. Ini kan harus kita tata ulang agar
kesehatan di dalam masyarakat bisa tercipta dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan PPKM. Kita juga harus istilahnya mendukung sepenuhnya agar COVID-19 tidak merajalela. Ya, semua itu tujuannya adalah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, apa tugas kita? Ya, tugas kita adalah menjaga keseimbangan dan komitmen bagaimana cara untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan di dalam perbedaan-perbedaan. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul sesama manusia. Sebaliknya, jika perbedaan-perbedaan itu bisa dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan suatu keindahan dan kerukunan. Ya, bagaimana mahasiswa dan masyarakat bisa menciptakan keharmonisan sosial. Bagaimana bisa menghargai keberagaman atau perbedaan. Bagaimana bisa menjaga ajaran agama dengan maksimal. Ya, karena dalam melaksanakan agama tentu saja tidak bisa pisah dengan budaya-budaya yang sudah berkembang di dalam masyarakat. Bagaimana agama itu bisa menjadi counter perkembangan budaya yang ada di masyarakat. Untuk itu perlu pengembangan moderasi beragama. Ya. Ya. Karena moderasi beragama itu adalah tanggung jawab kita bersama, merupakan jati diri bangsa Indonesia yang sangat toleran dalam mewujudkan kerukunan di tengah masyarakat. Mari kita jaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia dalam mengemban sikap cara pandang dalam melaksanakan moderasi beragama. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan Gus Fakih ini nanti bisa memberikan sumbangan, bisa memberikan sumbangsih kepada mahasiswa yang sedang praktek dalam pengabdian masyarakat untuk bisa mengembangkan moderasi beragama di tengah masa pandemi. Saya kira saya tidak panjang kata dalam memberikan sambutan. Sekali lagi saya hanya bisa akhiri dengan pantun. Tanah luas tak bertuan, tombak tajam ditancapkan. Gus Fakih memang Ustadz yang tampan. Terima kasih ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Nasi. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu, yang akan dimoderatori oleh Saudara Hakim Baihaqi. Kepada Saudara Hakim Baihaqi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing lapangan Ibu Widayat Mintarsih SPD MPD serta pembicara yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini selaku pengasuh Ponpes Rohdatul Tulab Wonosobo, beliau Gus Fakih Mubarak. Selamat pagi Gus Fakih. Serta yang saya hormati koordinator kelompok 5
tim KKN MIDR ke-12 Mas Anang Kurniawan serta tim KKN yang lain. Dan yang saya cintai dan saya banggakan peserta webinar moderasi agama yang telah berkenan hadir di pertemuan Zoom kita pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di dalam forum yang insya Allah berkah dan memberkahi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki apa yang kita bahas pada hari ini, alangkah baiknya saya membacakan tata tertib peserta webinar moderasi beragama di tengah pandemi. Yang pertama, seluruh peserta hadir atau join ke link Zoom yang telah disediakan oleh panitia 15 menit sebelum acara dimulai. Ini sudah terlaksana. Yang kedua, seluruh peserta membuat akun pada aplikasi Zoom dan wajib mencantumkan nama display nama aplikasi Zoom sesuai format, yaitu nama lengkap kemudian kota asal. Ya, supaya kita tahu ini Mas Syarif ini dari mana, Mbak Indana ini dari mana, Mbak Anissa ini dari mana, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, seluruh peserta wajib menyalakan kamera dan dari waktu mulainya acara sampai berakhirnya acara. Yang keempat, seluruh peserta akan di-mute. Mohon maaf, dari host ini akan mem-mute semua peserta, kecuali narasumber, moderator, MC, dan peserta yang diizinkan oleh moderator. Kemudian nomor 5, seluruh peserta wajib berpakaian bebas, sopan, dan rapi. Kemudian nomor 6, bagi peserta yang hendak menggunakan fitur chat pada Zoom wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta tidak diperkenankan menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Kemudian yang nomor 7, bagi peserta yang hendak bertanya pada sesi tanya jawab dapat mengajukan pertanyaan pada fitur chat Zoom dan wajib mencantumkan format sebagai berikut. Cantumkan nama, kota asal, dan tulis pertanyaan. Kemudian nomor 8, seluruh peserta yang hadir wajib melakukan presensi melalui link presensi Google Form yang akan dibagikan oleh panitia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Itu yang menjadi tata tertib Zoom kita pada pagi hari ini. Kemudian memasuki pembahasan yang ditentukan, yaitu moderasi agama di tengah pandemi. Nah, selaras dengan apa yang disampaikan Ibu DPL tadi, bahwasanya moderasi agama diperlukan agar cara pandang, sikap keagamaan kita bersifat moderat. Bukan seperti itu, Ibu Widayat Mintarsih? Betul, ya. Mas. Ya. Tidak berlebih-lebihan, kemudian tidak melampaui batas, tidak ekstrim. Itu yang dinamakan kita sebagai warga masyarakat atau sebagai manusia yang memiliki agama bersikap moderat. Jadi yang dimoderasi itu bukanlah agamanya, tetapi cara kita berislam, karena kita agamanya Islam, seperti itu. Untuk lebih lanjut, di sini sudah berkenan hadir Gus Fakih Mubarok. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa disampaikan beliau apa-apa tentang moderasi beragama yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kepada Gus Fakih Mubarok kepada teman-teman semua akan saya bacakan CV dari beliau. CV dari Gus Fakih Mubarok, tempat tanggal lahir Wonosobo 20 Maret 1994, alamat asal di Wonosobo, alamat tinggal juga di Wonosobo. Kemudian pekerjaan di sini Gus Fakih menulis pekerjaan pengangguran. Nomor HP bisa di teman-teman catat, mungkin 081328523209. Sosial media beliau ada Instagram, Facebook, dan YouTube. Untuk Instagram Fakih Baja, kemudian Facebook Fakih
spasi Baja, kemudian YouTube beliau ada Fakih Baja Official. Kemudian riwayat pendidikan beliau yang pertama Raudatul Atfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS di Al-Falah Dirib Wadas Lintang. Kemudian Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kemudian pengalaman organisasi beliau yang pertama Ketua Bidang Dakwah PC Ibnu Kabupaten Wonosobo periode 2018-2020. Kemudian Ketua Bidang Ideologi Radikalisme dan Kajian Islami PAC GP Ansor Kecamatan Wadas Lintang periode 2020-2022. Kemudian Ketua Takmir Masjid Jami' Raudatul Muttaqin periode 2019-2024. Kemudian yang keempat ada Wakil Sekretaris MWC NU Kecamatan Wadas Lintang periode 2020-2025. Moto hidup beliau, hidup satu kali harus bahagia. Ya, terima kasih Gus Fakih. Untuk selanjutnya kepada Gus Fakih Mubarok kami persilahkan. Semoga. Cek sebelumnya suara jelas nggih? Sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Qadim tutlana bil ilmi tawassalna bil muqnim bisahim bil karim atawasul. Yang terhormat Ibu Hidayat Mintarsih SPD MPD selaku DPL atau dosen pembimbing lapangan KKN UIN Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Juga yang kami banggakan untuk semua teman-teman KKN UIN Wali Songo Semarang, khususnya kelompok 5 yang mengadakan kegiatan yang sangat baik ini. Semoga di pagi hari yang cerah ini dengan kegiatan baik kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang pertama sebelumnya mari kita panjatkan rasa puji syukur kita semuanya atas segala kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat Islam, iman, ihsan, nikmat sehat, dan juga nikmat zaman, yaitu zaman era digitalisasi dengan kita bermedsos dengan baik. Ini termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mari kita tikrarkan dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allah senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kita harapkan syafaatnya di dunia hingga kelak sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Tanpa bertele-tele, kita santai saja, nggak usah terlalu serius. Ini kegiatan yang sangat baik. Kembali ke menurut saya, cek, halo, suaranya jelas? Untuk suara sudah jelas, tapi mohon maaf kamera Gus jaring ketinggalan. Mungkin sinyal ya. Jelas? Gambar jelas? Gambar belum terlihat, tapi suara jenengan sudah jelas sekali di sini. Apa saya matikan dulu sebentar? Mohon maaf. Ih, mboten apa-apa, Gus. Dari akan. Baik, mohon maaf teman-teman, ini ada sedikit kendala terkait open kamera dari Gus Fakih dari Insafat. Kita tunggu sebentar.
Operator, apakah Gus Fakih sudah masuk kembali? Masih Halo, jelas? sangat jelas. Oh ya, langsung saja ke prolog. Prolog untuk pertama kita berbincang pada kegiatan pagi hari ini dengan tema, apa ini temanya saya lupa. Moderasi beragama di tengah pandemi. Ini tentu tema yang sangat keren. Kita semua sebagai bangsa Indonesia, juga kita sebagai manusia di muka bumi ini, di mana semuanya menikmati pandemi COVID. Nah, ini sebelum kita lari ke situ, nanti perihal tema kita buka selebar-lebarnya dialog, di mana ada pertanyaan dan insya Allah nanti saya jawab. Terima kasih. Untuk mengawali sebelum ke tema, gambarnya jelas nggak ya? Jelas, Gus. Oke. Untuk mengawali ataupun membekali ke tema yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Tentu semua peserta, ini semua pesertanya manusia semua ya, nggak ada makhluk jin. Ada Gus, sebelahnya Hakim Baik itu ada. Bu ampun ngaten kula dados wedi ngaten lho. Pangapunten Ibu, nggih, kita bikin santai saja. Kembali ke moto saya, hidup satu kali harus bahagia, gitu. Oke, tentu nggih, kembali ke pembicaraan saya, pangapunten. Untuk semua teman-teman peserta dan lain seterusnya, tentu jenengan-jenengan semua beberapa ada yang tahu, juga kebanyakan mayoritas tahu, cuman di sini saya mengingatkan sebenarnya apa sih tujuan manusia ini, tujuan kula jenengan-jenengan hidup di bumi ini untuk apa gitu. Di sini jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya orang Islam, di situ dawuh bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk jin dan makhluk manusia ilaliyabudun, yaitu tidak ada tujuan lain terkecuali untuk beribadah. Jadi pada pagi hari ini dengan kegiatan yang sangat baik ini untuk mengawali, mari kula jenengan-jenengan sedaya kita niatkan kegiatan ini, kita niatkan untuk beribadah supaya sesuai dengan jalur tujuan hidup kita. Amin Allahumma amin. Kemudian tatkala kita hidup, kita niku nopo nggih bahasane nggih. Tidak cukup dengan hanya beribadah. Kalau ibadah itu kan urusan tujuan di akhirat nggih. Tapi kita kan sekarang hidup di dunia. Jadi ada hidup sosial, keberlangsungan bersama-sama dengan para tetangga, para teman-teman kampus dan semuanya ini sangat penting sekali. Maka di situ kita semua punya suri tauladan, panutan kita semuanya, uswatun hasanah kita semuanya, yaitu beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lain apa. Nabi Muhammad ini disuruh membuat umatnya itu supaya berakhlakul karimah atau berbudi pekerti yang baik. Suaranya jelas? Jelas, Gus. Oke. Lanjut, pangapunten. Itu jadi tadi satu yang pertama, tujuan hidup manusia itu makhlukul jin wal insa illa liya'budun, dawuh Allah menciptakan makhluk manusia dan jin tidak ada lain, yaitu tujuannya disuruh beribadah. Kemudian yang kedua, panutan kita hidup di dunia, tentu kita ada panutan Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah itu diutus oleh Allah, tidak ada lain
disuruh membuat umatnya ini supaya berperilaku baik atau berakhlak karimah. Itu untuk bekal kita semuanya hidup di dunia, dan semoga harapan kelak kita di akhirat benar-benar bisa menikmati kehidupan yang enak. Allahumma amin. Khususnya Ibu Widayat selaku dosen pembimbing lapangan, juga teman-teman KKN kelompok 5 UIN Wali Songo Semarang, dan saya dan semua peserta. Semoga kita semuanya benar-benar menikmati kehidupan di dunia yang enak, yang nikmat, dan kelak di akhirat juga sama enak, nikmat. Amin Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena dunia sekarang nyata, akhirat hanya cerita, Bu, dan teman-teman semua peserta. Tapi kelak tentu terjadi dan pasti terjadi. Akhirat itu nyata dan dunia tinggal cerita. Makanya apa ya? Kalau orang doa itu kan sering di belakangnya itu apa? Fi hadadunya wal akhirah atau hatal akhirah. Makanya selalu mengait-ngaitkan antara dunia dan akhirat. Itu tujuan hidup dan kita bersama-sama berusaha untuk bisa berakhlak baik. Kemudian selanjutnya untuk prolog, ini masih jauh dengan tema, cuman untuk menyemangati lagi. Nanti perihal moderasi beragama dengan demi kita bahas di bincang-bincang atau dialog tanya jawab. Soalnya kalau saya prolognya itu semua nanti habis materi saya, Bu. Mohon maaf. Nah, yang ketiga, tentu kita tahu, Bismillahirrahmanirrahim, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Bila mana kita semua ini menginginkan dunia, kita juga harus menggunakan ilmu. Bila mana kita menginginkan akhirat, kita juga harus memiliki ilmu, menggunakan ilmu. Dan bila mana kita menginginkan dunia dan akhirat, tentu juga kita harus menggunakan ilmu. Maka dari itu saya sangat respect sekali, sangat berbangga karena anak muda Indonesia dalam belajar ini masih tetap semangat meskipun diterjang pandemi COVID, turunnya wabah COVID ini, khususnya semua mahasiswa UIN Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, semoga belajarnya semakin semangat, semakin lancar, dan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelum dilanjut, mohon maaf, suaranya jelas? Halo? Jelas. Jelas nih. Kemudian yang terakhir untuk prolog, ada dawuh mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi kalau manusia itu, maksudnya semua keturunan Nabi Adam itu sudah mati, maka terputuslah semua amalnya, nggih. Kula jenengan mungkin sedikit banyak sudah memahami. Bila mana manusia mati, tentu semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedaqatin jariyatin, yang kedua ilmin yuntafa'u bi, yang ketiga waladin sholihin yad'ulah. Ini 3 pokok penting bekal manusia kita semuanya yang masih hidup, dan tentu ini akan kita bawa mati. Pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh solihah, dan juga mendoakan kedua orang tua. Nah, ini ada resep untuk teman-teman semuanya, khususnya semua peserta juga. Sedekah jariyah itu kan harus menggunakan materi atau harta. Kecuali senyum ya, senyum itu kan juga sedekah. Kita mendoakan orang tua juga sedekah. Makanya kembali ke moto, hidup 1 kali harus bahagia. Otomatis kalau orang bahagia itu pasti tersenyum, membuat orang lain tenang, merasa menikmati hidup. Dengan bahagia kita akan menambah imun, terhindar dari
COVID-19. Allahumma amin. Itu sedekah jariyah harus memakai materi sedikit susah ya. Mungkin kalau senyum, doain kan itu mudah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Resep ilmu yang bermanfaat juga kita harus belajar. Bisanya ilmu kita bermanfaat, bukannya kita mengakui punya ilmu, tapi kita belajar dan kita menjalankan bagaimana supaya ilmu itu bermanfaat. Kemudian yang terakhir yaitu anak yang solih atau solehah, yada'ulah, yang mendoakan kedua orang tua. Itu kalau anak yang soleh atau solehah mendoakan kedua orang tua, detik ini pun bisa kita lakukan dan itu sangat mudah sekali mendoakan kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim, bareng-bareng. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mungkin prolog hanya demikian untuk bekal kita hidup dan seterusnya yang berkaitan dengan moderasi beragama. Ini untuk prolog sedikit nih, yang berkaitan dengan tema. Kalau moderat itu berarti si pelaku. Si pelaku. Kalau di dalam ilmu nahwu itu fangilnya gitu loh, fangilnya. Jadi kalau moderat itu si pelaku. Si pelaku. Kalau moderisasi berarti orang yang moderat tersebut melakukan perilaku moderasi. Itu. Sampai di sini paham nggih? Orang yang mempraktekkan moderasi disebut moderat gitu loh. Kalau ilmu nahwu itu gramatika Arab itu berarti moderat ini ya berarti fangilnya itu gitu loh. Jadi, orang yang mempraktekkan disebut moderat. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan moderasi disebut moderat. Itu mungkin prolog. Jadi gini nggih. Moderasi itu secara inti bermakna jalan tengah gitu. Jalan tengah di antara kedua sisi atau kedua belah pihak. Nah, itu sifat moderasi itu berada di tengah. Mungkin itu prolog dari saya, Al-Fakir Muhammad Fakih Mubarok. Nanti gampang lah kita bicarakan, kita bincangkan dengan dialog. Monggo moderator, terserah jenengan mau pertanyaan satu, kemudian langsung dibahas, apa 3 pertanyaan, apa bagaimana, monggo terserah moderator. Mungkin saya cukupi dulu, nanti bisa kita sambung. Banyak salah, khilaf, salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Fakih. Teman-teman bisa menuliskan apa yang menjadi opini teman-teman semua di kolom chat, nanti saya bacakan, kemudian kita diskusikan bersama. Mungkin yang oke, terima kasih Mas Anang Kurniawan. Langsung ada di sini Gus Fakih, bisa dilihat bersama dari Mas Anang Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, bagaimana perilaku kita dalam bidang agama yang seharusnya diterapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19? Itu pertanyaan. Bisa langsung jawab satu pertanyaan apa berapa pertanyaan, Mas moderator? Ini ditanggapi, monggo. Terus diskusi kita, nanti pertanyaan selanjutnya akan muncul. Berarti satu persatu langsung ya, Mas ya? Satu persatu nggih? Suara jelas? Jelas? Nggih. Bisa diulangi satu kali lagi pertanyaannya? Bagaimana perilaku kita dalam bidang agama yang seharusnya diterapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19? Pertanyaan dari Mas Anang Kurniawan. Oke, terima kasih jawabannya. Mungkin ini juga ada di benak
semua tokoh agama di Indonesia dan ada di benak semua para pemeluk agama khususnya yang kebingungan karena gimana nggih? Agama itu kan ada agama yang suatu bentuk ibadah yang wajib dan seterusnya. Suara saya jelas, Mas Moderator? Bisa terdengar jelas. Oke. Langsung saya jawab pertanyaan dari siapa tadi, Mas Anang ya. Bagaimana sikap kita yang berkaitan dengan beragama di tengah pandemi COVID? Mungkin gini nih, tatkala dunia ini sedang bahasanya ya diviralkan dengan COVID, kita semuanya menikmati COVID sehingga semuanya ini benar-benar merasa bingung. Maka sikap terbaik khususnya sebagai bangsa Indonesia, sifat terbaik sebagai bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID yang berkaitan dengan keagamaan, ya kembali ke tema Mas Anam apa itu, yaitu kita harus bisa bersifat moderasi. Dengan kita bisa bersifat seperti itu, maka kita akan disebut sosok manusia yang moderat. Apa sih contohnya gitu nggih? Mungkin masih bingung ini yang tanya nggih. Contohnya apa gitu? Contoh gini nggih. Contoh gini. Yang sudah terjadi itu kan viral. Masjid ditutup, nggak boleh Jumatan dan lain seterusnya. Ini kan menjadi dilema untuk teman-teman semua peserta dan kita semuanya dilema. Gini, kadang kadang itu masyarakat luas itu susah untuk memahami. Sebenarnya itu bagaimana, dan kebanyakan masyarakat di bawah itu kebingungan. Maka sikap kita yang sangat benar adalah sifat kita, usaha kita yang terbaik adalah kita berusaha untuk moderat. Contohnya apa? Misalnya praktek di lapangan saya, Mas. Praktek di lapangan saya di desa saya, misalnya contoh dulu itu kan ada himbauan traweh di rumah saja gitu, ada himbauan seperti itu. Dan saya itu selaku takmir masjid, saya itu memusyawarah, jadi mengundang satgas, mengundang tokoh agama dan tokoh pemerintah juga masyarakat di daerah saya. Dan di situ kami musyawarahkan mana yang terbaik, mana yang benar-benar moderasi, benar-benar jalan tengahnya mana, ini benar-benar solusi. Dan di dalam musyawarah tersebut ketemulah solusi karena kita berkumpul bersama, jalin komunikasi, benar-benar kita usahakan secara bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya terlebih dahulu, Mas Moderator. Terima kasih Gus Fakih, sudah sangat jelas bagaimana kita untuk menyikapi pandemi, terutama kita sebagai umat beragama atau agama kita Islam. Gimana Mas Anang, apakah ada tambahan untuk jawaban dari Gus Fakih? Kurang lebih tadi kan kita harus bermusyawarah seperti itu, kemudian mendapatkan apa yang namanya mufakat. Bukan seperti itu, Gus. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas. Moderator jelas. Di monitor saya kamera Gus Fakih hilang lagi, mohon maaf. Waduh. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Gus. Oke, siap. Oke.
tentang terkait pemahaman PPKM nih sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Gus Fakih memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya PPKM yang sedang berlangsung seperti sekarang? Pertanyaan dari Saudari Uswatun Hasanah, Jepara. Oke, terima kasih. Gini nggih, perihal PPKM darurat itu sudah diputuskan dan disampaikan oleh Presiden. Cuman gini, praktek di lapangan itu kan tidak semua masyarakat itu tahu peraturan yang detail, apa sih peraturan PPKM darurat. Itu masyarakat kecil terutama di pedesaan itu semua tidak memahami, kebanyakan gitu. Jadi aslinya gini, untuk itu kan yang berkaitan dengan COVID itu kan satgas lagi, satgas yang yang berjalan dan seterusnya. Satgas itu dan bahasanya? Satgas itu harus benar-benar sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu benar-benar memahami. Maksudnya tidak hanya sebatas kalau ada kayak gini didatengin, kemudian langsung membicarakan peraturan langsung diusir atau bagaimana, itu kan kurang kurang enak lah, kurang enak di pemikiran masyarakat kecil gitu. Itu mungkin jawaban sementara dari saya. Terima kasih Gus Fakih. Bagaimana Mbak Uswatun Hasanah untuk jawaban yang diberikan? Apakah ada tambahan atau sanggahan teman-teman yang lain mungkin? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya silahkan teman-teman ketik di kolom chat, kemudian nanti saya bacakan. Tetapi saya sendiri ini juga memiliki pertanyaan, Gus. Monggo. Senang hati. Nah, ini bagaimana Gus Fakih itu mendeskripsikan dinamika moderasi beragama yang ada di Indonesia? Dilihat dari yang pertama hubungan antar umat beragama, kemudian terkait internal umat beragama sendiri, kemudian ada lagi yang tadi ada hubungan antar umat beragama yang ketika itu terkait kelompok atau gerakan-gerakan atau aliran-aliran yang ada di Indonesia. Nah, ini bagaimana menurut Gus Fakih untuk mendeskripsikan dinamika moderasi beragama yang saya maksud? Cek halo. Ya. Jelas? Jelas. Apakah bisa dimengerti? Bisa diulangi pertanyaannya tadi sedikit nggak jelas. Mendeskripsikan dinamika moderasi beragama yang ada di Indonesia, Gus. Terkait yang pertama kita lihat dari hubungan antar umat beragama, kemudian internal umat beragama itu sendiri, dan kemudian monggo panjenengan. Cek halo. Iya. Langsung saya respon, Mas Moderator, apa bagaimana? Monggo, nggak apa-apa. Ini nggih, saya itu dulu sering, Mas Moderator dan semua peserta, kebetulan ketua FKUB Kabupaten Wonosobo itu teman saya. FKUB itu forum, kalau nggak salah artinya ya, forum komunikasi umat beragama. Tuh. Dan di Wonosobo itu teman saya, dan saya itu seringlah ngumpul dialog dan seterusnya yang berkaitan dengan keberagaman. Secara garis bawah kalau di Indonesia itu disebut kebinekaan. Nah, itu sangat menarik sekali pertanyaannya. Gini nggih, yang berkaitan dengan keberagaman atau kebinekaan itu saya ada satu resep untuk menjawab hal tersebut. Kita kembali ke kemanusiaan, Mas Moderator. Suaranya jelas? Jelas nggih? Jelas. Kita kembali ke kemanusiaan.
di mana kemanusiaan itu adalah salah satu esensi agama. Itu sangat penting sekali. Kalau menurut apa dawuh itu hablum minanas, hubungan kita dengan sesama manusia. Itu bisa menjadi solusi, bisa menjadi resep, dan bisa menjadi apa? Power kita dalam moderasi beragama. Kemanusiaan itu diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan oleh semua agama. Itu sangat penting sekali. Kenapa saya mengatakan kemanusiaan itu adalah esensi agama? Karena semua agama-agama di Indonesia mengajarkan bahwa kita harus benar-benar baik dengan semua manusia, apalagi sesama satu bangsa Indonesia. Maka kembali ke pertanyaan yang berkaitan dengan kebinekaan, keberagaman, beda agama, beda suku, beda adat, bahasa, ras, dan sebagainya. Resep yang terpenting yang akan saya sampaikan adalah kita harus kembali kepada kemanusiaan. Kembali kepada kemanusiaan. Karena kemanusiaan adalah salah satu esensi agama. Kemanusiaan itu diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Gitu. Suaranya jelas? Suaranya jelas? Jelas, Gus. Oh, jelas nggih. Untuk moderator jelas mboten nggih? Nggih, Gus niki sampun jelas. Dimaklumi Mas, kula teng desa. Nggih. Mungkin itu jawabannya Mas moderator, nanti bisa ditambah. Nggih, niki wau sing saged kula tangkap, yang bisa saya tangkap, mohon maaf. Yang bisa saya tangkap berarti terkait tadi kan saya menyampaikan 3 poin pertanyaannya. Yang pertama hubungan antar umat beragama. Kemudian ada internal umat beragama sendiri, kemudian yang ketiga itu salam secara menyeluruh multikultural umat beragama terkait dengan aliran, kelompok, gerakan, dan paham keagamaan. Oke. Berarti ini kembali ke pertanyaan nomor 2 nggih. Jenengan berarti pertanyaannya 3 nggih Mas nggih. Nggih, sing saged kula tangkep nambah setunggal, Gus. Hubungan antar umat beragama niku kita kembali ke hablum minanas karena itu fitrah atau esensi dari semua agama. Nggih, matur nuwun. Menghormati antar manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, itu antar umat beragama. Kalau internal umat beragama sendiri bagaimana, Gus? Oke, kembali berarti pertanyaan nomor 2 nggih yang berkaitan dengan internal di dalam agama. Nggih, leres. Saya tadi fokusnya hanya kebinekaan itu, keberagaman, mohon maaf. Yang berkaitan dengan di dalam internal sesama pemeluk agama gitu. Contoh Islam gitu Mas nggih. Contoh Islam di mana Islam ini banyak ormas nggih, banyak ormas Islam. Bagaimana caranya kita berarti moderasi apa ya? Sama-sama Islam tapi beda ormas gitu Mas nggih. Sing kula maksud nggih ngoten bagus. Nggih. Gini Mas, kalau kembali ke pertanyaan itu ngeten nggih. Misalnya contoh agama Islam, di mana Islam itu banyak ormas. Setiap ormas itu banyak akidah, di mana suatu bentuk amalan atau keyakinan dari amalan tersebut itu berbeda-beda, nggih, berbeda-beda. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ini yang kadang parah, mohon maaf Mas, kadang parah, gini, bila mana umat Islam karena beda ormas, beda akidah, itu mengkafirkan sesama Islam, itu benar-benar sangat parah. Karena apa? Jangankan akidah, semua agama saja tidak ada yang mengajarkan keburukan, kezaliman, caci maki,
dan lain seterusnya, itu benar-benar tidak ada agama yang mengajarkan seperti itu. Maka bila mana karena hanya beda akidah, beda ormas sesama Islam itu saling mencaci, saling memaki, saling mendolimi, dan lain seterusnya, tentu berarti orang yang seperti itu benar-benar belum bisa memahami apa itu Islam, apa itu agama, dan secara garis bawah menurut viral di kalangan anak muda sekarang adalah ngopinya kurang jauh, mainnya kurang jauh, ngopinya kurang malam, mainnya kurang malam. Seperti itu, Mas moderator. Baik, bisa dipahami. Berarti terkait internal umat beragama sendiri, ketika kita mendapatkan konflik dalam satu agama, misal Islam, dalamnya ada konflik. Nah, berarti individu itulah yang belum memahami apa itu sebenarnya Islam. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya pahami. Ya benar, itu mungkin hanya sebatas ada beberapa oknum gitulah, menurut bahasa kuliahnya seperti itu. Kemudian di poin ketiga nih, Gus. Ada multikultural umat beragama berkaitan dengan aliran, kelompok, gerakan, dan paham keagamaan dalam suatu agama. Ini dalam mendeskripsikan dinamika moderasi ini seperti apa? Terima kasih. Cara mendeskripsikan dengan hal tersebut gini, Mas. Meskipun adanya aliran, akidah, dan lain sebagainya tersebut, tentu kita paham secara kultural ataupun secara adat istiadat itu tentu bermacam-macam. Halo, bisa didengar, Mas moderator dan peserta? Bisa, tapi tadi sedikit tersendat. Monggo dilanjut. Halo? Halo, sudah bisa didengar? Halo? Halo. Jelas ya, Mas? Jelas. Kembali ke pertanyaan yang ketiga, itu perihal kultural, akidah, dan lain sebagainya niku ngeten, Mas. Itu kembalinya kepada kodrat manusia. Kodrat manusia adalah makhluk dengan penuh sekali keterbatasan pengetahuan dalam memahami semua esensi kebenaran. Secara garis bawah, memahami kultur dan bedanya akidah, itu yang parah kadang gini, Mas, merasa dirinya itu ataupun akidahnya ataupun kulturalnya itu merasa yang paling benar sehingga menyalahkan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Itu seperti itu, Mas. Maka solusinya adalah kita itu benar-benar bersifat moderasi sehingga kita bisa belajar apa itu moderat. Jalan tengah di tengah masyarakat, di tengah perbedaan dan di tengah pandemi COVID-19. Seperti itu, Mas moderator? Ya, bisa saya pahami. Mungkin teman-teman juga bisa memahami apa yang saya tangkap ya dari Gus Fakih. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan, Gus, dari Mbak Rohmazian Firdausia dari Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, bagaimana sikap moderasi beragama yang tepat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah pandemi seperti ini? Kemudian, terkadang kita mendapati masyarakat yang sulit untuk diajak bekerja sama, bersikap moderat di tengah pandemi. Kemudian, bagaimana cara kita masyarakat yang seperti itu, Gus? Monggo. Buka HP-nya Mami, Halo, cek, jelas? Jelas. Jelas, nggih? Ya, Gus, jelas, tapi mohon maaf ini saya minta tolong ke operator bisa mute
Yaitu ada Teman-teman dari yang peserta masih yang belum di-mute. ya, peserta. Ada yang lagi mandi kayaknya. Sepertinya sudah bisa dilanjut. Terus, Oke, kembali ke pertanyaan dari Tegal tadi ya Mas, G. ini Mbak Rahmazian dari Tegal. Oke, terima kasih. Bagaimana sikap kita di tengah masyarakat dalam apa itu mencari solusi di tengah pandemi? Kadang ada masyarakat yang susah untuk menerima dan seterusnya gitu, G. Mungkin gini, Mbak cewek yang nanya, G. Untuk peserta yang bertanya bisa didengarkan, G. Mungkin gini jawabannya. Berkehidupan bermasyarakatan itu benar-benar harus mempunyai sifat moderasi. Dan sifat moderasi itu bisa dimiliki harus dengan pembelajaran dan pengalaman. Nggak bisa tuh kita itu tiba-tiba langsung bisa ini. Di luar moderasi pun segala sesuatu harus kita belajar dan mempraktekkan. Lah solusi di tengah masyarakat, bila mana ada masyarakat yang belum bisa bermoderasi, contohnya belum bisa menerima keputusan pemerintahan yang berkaitan dengan COVID atau berkaitan dengan PPKM darurat, maka solusinya adalah kita sebagai muda-mudi yang benar-benar tahu dengan apa itu isi peraturan PPKM darurat ataupun peraturan dari pemerintah yang berkaitan dengan COVID, kita itu harus menyampaikan, terutama tokoh-tokoh yang di depan, entah tokoh apapun, itu harus menyampaikan dengan cara kebaikan. Kenapa? Karena prinsip daripada moderat atau orang yang bersifat moderasi itu harus benar-benar berusaha melakukan keadilan dan keseimbangan dengan apa yang sedang terjadi. Nah, karena ini sedang membahas pandemi COVID, maka keadilan dan keseimbangan tersebut harus disampaikan. Sehingga secara kasar, mohon maaf, bila mana ada masyarakat yang susah menerima peraturan pandemi COVID, bila mana kita menyampaikan dengan baik, kita jelaskan apa itu keadilan, apa itu keseimbangan, insya Allah orang tersebut bisa menerima dengan baik. Seperti itu. Nanti bisa disambung. Halo? Baik, terima kasih Gus Fakih. Mungkin Mbak Rahmazian bisa diterima atau mungkin Mbak Rahma ada anggapan lain? Insya Allah sudah jelas. Terima kasih, Gus. Sami-sami, Mbak. Baik, ada pertanyaan selanjutnya nih Gus dari Mbak Lailatul Ni'am. Mbak Lailatul Ni'am ini dari mana ya? Tidak tertulis asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagaimana Gus Fakih menyikapi jika ada orang yang meninggal dinyatakan COVID, tetapi pada saat disolati petinya tidak dibuka meskipun sedikit, hanya di dalam mobil jenazah saja. Dan seminggu kemudian hasil swab jenazah negatif dari COVID. Dengan demikian, bagaimana sikap moderat yang tepat dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Terima kasih. Menyinggung terkait hukum Islam nih. Gus, monggo. Oke. Jelas suaranya, nggih? Jelas. Terima kasih. Dari mana yang bertanya, Mas? Dari kota mana? Mbak Lailatul Ni'am, monggo ditulis dari mana? Di sini dereng tertera. Tidak ada, nggih. Oke, kita lanjut. Oh, dari Blora. Blora. Wow, jauh, nggih. Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Terima kasih. Faedah era digital ya. Gini Mbak G, mungkin sebatas pemahaman saya, contoh ginilah, ada pasien meninggal di rumah sakit, pasien tersebut
sudah di swab, proses kematiannya tersebut itu secara COVID, padahal hasil swab belum keluar, nggih. Dan keluarnya seminggu setelah kematian, baru keluar hasil swab itu negatif. Nah, yang berkaitan dengan Islam, tadi hukum Islam menyolati, bagaimana dan seterusnya. Gini Mbak, kita di sini tidak akan ngutik-ngutik bahasa Jawanya itu. Bahasa Indonesianya apa itu Mas Moderator? Ya, ngutik-ngutik, Gus. Ya kita nggak akan, ya itulah ngutik-ngutik itu. Menyinggung. Maksudnya Atau secara apa? garis bawah, kita tidak akan menyalahkan pemerintah, gitu. Oh gitu, oke. Ataupun Satgas, kita nggak akan menyalahkan. Cuman gini prakteknya, bagi si sohibul musibah atau keluarga yang ditinggalkan mati, itu kan taunya dari rumah sakit atau Satgas itu kan mengatakan positif, ya. Karena sistem pemakaman atau sholat dan sebagainya itu secara pasien positif COVID. Kalau kita kembali ke Islam, ya, kembali ke Islam, suaranya jelas, Mas? Nggih, Gus, sangat jelas. Kalau kita kembali ke Islam, tadi kan dicontohkan nyolati mayit atau jenazah, nggih. Nggih. Dan pertanyaan bagaimana hukum Islam? Kalau hukum Islam, hukum menyolati jenazah itu fardu kifayah. Jadi gini, hukum menyolati jenazah itu fardu kifayah. Prakteknya gini, misalnya di kampung kampung A namanya, si B mati COVID, gitu. Ini kan disolati, nggih. Disolati secara COVID. Kalau kita berbicara mengenai hukum Islam, maka bila mana di dalam kampung tersebut sudah ada orang satu yang menyolati jenazah tersebut, itu sudah selesai karena ini fardu kifayah gitu loh. Lah, kemudian setelah 10 hari seminggu kematian, ternyata hasil swab negatif. Kan gitu, nggih? Ya sudah, nggak perlu kita bahas. Itu urusannya Satgas, gitu. Jelas suaranya, Mas? Mbak? Jelas, Gus niki. Lah, gini, kalau hal seperti itu terjadi, maka tinggal bagaimana si sohibul musibah. Gitu loh. Berarti secara garis bawah, karena Satgas itu tegas, pemerintahan tegas, kita sebagai masyarakat juga harus tegas. Yang penting tidak menyalahi tatanan hukum di Indonesia dan tidak berseberangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu seperti itu. Berarti di situ tinggal gini, mungkin karena misalnya sudah kejadian seperti itu, berarti di kemudian hari karena ada satu cerita seperti itu, semua masyarakat harus benar-benar memahami. Kalau memang rumah sakit dan Satgas menyatakan itu positif COVID, ya sudah, pemakaman, sholat jenazah semua secara COVID gitu aja, kan beres, beres. Tapi bila mana mohon maaf, itu dimanipudaya oleh Satgas. Contohnya nih, aslinya misalnya enggak positif dibilang positif. Itu sudah lagi urusannya Satgas yang berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa. Itu seperti itu, Mbak. Makasih. Gus, terima kasih bisa dipahami. Mungkin Mbak Lailatul Niam ada tambahan?
apa yang disampaikan. Cukup, terima kasih Gus. Oke, sama-sama Mbak. Berarti yang bisa ditangkap tadi seperti ini. Saya menangkapnya ketika fardu kifayah. Jadi mungkin yang A sampai Z, yang B meninggal, yang menyolati hanya A. C sampai Z tidak menyolatkan. Itu sudah sah ya Gus? Sudah Hukum Islam sudah sah karena itu fardu kifayah menyolati. Jadi tidak ada masalah ketika tidak ada masalah. Ketika itu dinyatakan sebagai positif COVID-19 ya sudah, kita sesuai protokol kesehatan. Oke. Baik, terima kasih. Cuman gini Mas, satu lagi saya tambahi. Yang berkaitan dengan sholat jenazah atau nyolati jenazah. Oke, secara hukum Islam hukumnya fardu kifayah. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia tidak dipungkiri Mas, di setiap titik wilayah maupun daerah itu ada adat istiadat masing-masing, di mana di situ secara garis bawah dikatakan adalah secara hukum sosial gitu. Itu tambahan saja Mas, terima kasih. Iya, tidak bisa dipungkiri bahwasanya di Indonesia niki hukum sosial niku sangat kental. Satu yang meninggal, satu kampung pengen nyolati. Biasanya seperti itu. Kemudian nanti menjadi problem gitu loh. Nah, itu yang menjadi problem kan dari Satgas, jangan banyak-banyak atau gimana. Padahal untuk menggugurkan hukum Islamnya kan fardu kifayah seperti tadi. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oh, nih dari Mas Wahid Setiawan, asal dari mana nggih Mas Wahid? Izin tanglet kaitan dengan kearifan lokal ataupun amaliyah keagamaan yang berdekatan dengan adat yang sering dibid'ahkan oleh kelompok lain. Sikap kita harus bagaimana? Terima kasih, terima kasih Mas Wahid Setiawan. Monggo Gus. Oke. Terima kasih. Sedikit saya sampaikan, itu Mas Wahid Setiawan itu teman saya, Mas moderator dari Wonosobo. Beliau juga bekerja di Kemenak Wonosobo itu. Kementerian Agama Wonosobo. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang berkaitan dengan kearifan lokal, akidah, adat dan lain seterusnya, mungkin solusinya adalah gini Mas. Contoh gini, di suatu daerah ada kearifan lokal yang berkaitan dengan akidah, di mana di daerah tersebut misalnya ada akidah lain, gitu nggih. Kemudian bagaimana caranya mengkolaborasikan dan bagaimana bersifat moderat hal tersebut dilakukan di tengah pandemi COVID. Mungkin seperti itu nggih Mas nggih? Iya, Baras. Seperti itu nggih? Nggih. Gus Laras. Oke, saya lanjutkan. Sepemahaman saya yang berkaitan dengan pertanyaan gini, contoh di suatu wilayah atau di suatu kampung ada rutinitas yasinan atau tahlilan contoh. Nah, padahal di kampung tersebut itu ada umat Islam yang tidak mau ikut tahlilan atau yasinan secara garis bawah, karena kearifan lokal tersebut selain daripada kearifan lokal juga termasuk amaliyah dari Nahdlatul Ulama atau viral kita dengar dengan NU. Maka solusi tersebut gini, intern sesama orang yang mau melakukan kearifan lokal dengan kembali ke cerita yaitu contoh yasinan ataupun tahlilan tersebut tetap kita jalankan. Akan tetapi salah satu ataupun 2-3 orang di kampung tersebut benar adanya ada yang tidak mau mengikuti tahlilan atau yasinan, ya sudah, nggak apa-apa. Kita belajar bersifat moderasi dan kita belajar menjadi jati diri yang moderat. Yang tidak mau ikut nggak perlu kita usik, nggak perlu kita ribain,
nggak perlu kita dan lain seterusnya dengan sifat-sifat buruk kita itu nggak perlu. Kita santai saja, enjoy saja. Di intern kita yang mau ngelakuin ya sudah, kita tetap kita tetap lakukan kearifan lokal, amalia NU seperti itu. Tapi yang benar memang tidak mau ikut, ya sudah, kita biarkan saja gitu. Mungkin itu Mas moderator dengan peserta yang bertanya. Oke, terima kasih. Bisa dipahami bersama bahwasanya hal-hal yang seperti ini mungkin kita bisa ambil sikap nafsi-nafsi saja ya Gus ya. Cuek saja lah. Mau ya gitu nggak ya udah gitu. Monggo kersa kan ngoten Gus. Untuk selanjutnya, mohon maaf. Kita sampai jam 10.45. Saya ikut saja Mas, monggo. Mau sampai subuh ayo. Punten Gus. Teman-teman. Ada satu pertanyaan lagi kita. Belum muncul di chat Gus. Ini ada link absensi dari panitia, teman-teman yang mengikuti webinar keagamaan moderasi beragama di tengah pandemi bisa mengisi terkait dengan sertifikat peserta di email masing-masing nanti. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Haris C. Assalamualaikum, nama saya Haris Jepara. Bagaimana pandangan Islam mengenai jenazah yang dipindahkan ke pemakaman COVID dari pemakaman COVID ke pemakaman umum? Nah, ternyata setelah dimakamkan di pemakaman COVID, berdasarkan hasil swab test hasilnya negatif, sehingga dilakukan pembongkaran dan dipindahkan ke pemakaman umum non-COVID. Berarti ini terkait sikap pemindahan ya, pemindahan makam, pembongkaran makam. Terima kasih. Sebelumnya niku yang tanya dari Jepara nggih. Leres Mas Haris saking Jepara. Kebetulan saya ini harus halo. Halo. Leres. Monggo Mas Haris saking Jepara. Sebelum saya jawab sedikit cerita Mas, harusnya saya itu hari besok mau ke Jepara Mas. Gus bisa mampir nih Gus. Mau ke Jepara itu mau jam kayak gitu masjid sama mau beli apa itu ya, tumbuk itu loh Hadro Arbana. Tapi karena masih PPKM darurat, masih saya tunda ini, OTW-nya belum ke sana, takut di jalan ada penyekatan kan percuma nanti balik lagi gitu. Halo, bisa jelas? Bisa terdengar. Kembali ke pertanyaan Halo. Monggo silakan Kembali ke pertanyaan yang berkaitan dengan pemindahan pemakaman. Berarti kan pertanyaannya gini, contoh, pasien tersebut meninggal positif COVID, dimakamkan di pemakaman COVID. Setelah itu ternyata hasil swab-nya negatif, kemudian dipindahkan gitu, Kalau Islam, hukum Islam, Mas, Hukum Islam gini. Orang yang sudah meninggal dunia, sudah berada di dalam kubur, ya sudah, tidak ada lagi yang berkaitan dengan dunia, gitu loh maksudnya. Kecuali kita kirim doa tentu jelas itu sampai gitu loh. Maksudnya yang berkaitan dengan pemindahan makam tersebut, ini mungkin gini, itu tinggal kembali kepada sohibul musibah. Contoh si A meninggal, dengan cerita kronologi seperti tadi. Kemudian beberapa hari ternyata negatif. Kemudian dipindahkan ke pemakaman biasa. Itu kan hanya soal perasaan. Halo? Halo?
Nggih, saged mireng Gus, dilajengke monggo. Nah, itu hanya soal perasaan sohibul musibah, nggih. Secara garis bawah, sohibul musibah itu mungkin kasihan dengan si mayit, nggih. Mungkin tidak terima dengan kejadian yang menerpa keluarganya tersebut. Itu cuma soal perasaan saja. Tapi kalau perihal ke pemakaman itu dipindah, kalau menurut saya itu, nggih, kalau sudah dimakamkan ya sudah. Toh itu sudah di alam kubur, nyawanya memang sudah tidak ada. Kalau toh dipindah ya sama saja, cuman jasadnya itu yang beda gitu loh. Rohnya kan tetap satu, tetap biasa aja gitu. Jadi si apa itu? Si jenazah ya biasa aja, cuman dohirnya dipindah. Si rohnya itu cuman melihat. Kalau itu dipindah, oh ternyata keluarga saya apa bahasanya kasihan dengan saya, kan penilaian ruh seperti itu. Kalau tidak, oh berarti keluarga saya benar-benar moderat dengan keputusan Satgas seperti itu. Cukup nggih. Dilanjut sakit monggo. Nggih, dadose napa sohibul musibah niku menawi maaf. Mungkin pas berniat untuk memindahkan makam itu ingin mendapatkan pengakuan sosial seperti itu Gus. Bahwasanya keluarga saya ini tidak COVID seperti itu. Ya nggih niku. Kalau memang sohibul musibah itu seperti itu, meminta keadilan apa ya, kebijakan daripada Satgas tersebut, kalau toh jenazahnya itu dipindahkan, si jenazah ini ya biasa aja. Gitu loh. Yeah. Cuman si arwah ini apa ya? Rasanya itu bangga gitu loh. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke. Seperti yang pertanyaan sudah bisa diterima atau belum, Mas? Yang pertanyaan itu Mas Haris dari Utara. Oh baik, terima kasih pertanyaan. Jawaban bisa diterima, Gus. Alhamdulillah sudah paham. Santen nganteng. Mas, biar baca Mas. Mbak. Mohon maaf, ini operator bisa cek peserta. Oke, sudah kondusif kembali operator. Oke. Mohon maaf teman-teman semua, terus pakai terkendala teknis. Mungkin untuk selanjutnya kita akhiri dengan penutup dari Gus Pake Barokah Donibus, closing statement dilajengke barokah donga saking panjenengan. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas, Mas Hakim. Jelas, Mas Hakim. Terima kasih, Mbak Zian. Jelas. Halo, monitor Gus Pake, apakah bisa terdengar suara saya? Sepertinya Gus Pake meninggalkan room. Masih. Halo, Gus, apakah suara saya terdengar di perangkat jenengan? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan ikut berkontribusi di dalam diskusi kita pada siang hari ini.
terkait moderasi beragama di tengah pandemi kita lakukan dengan virtual karena ya sampai sekarang masih PPKM di Jawa Bali. Mohon maaf. Dan kami sebagai tim KKN dari tim KKN kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu DPL, Ibu Wintarsih dan pemateri Gus Muhammad Fakih Mubarok telah berkenan meluangkan waktu di webinar pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita tunggu barokah doa dari Gus Fakih untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini dan dilanjutkan foto bersama. Halo, Gus Fakih, apakah bisa terdengar suara saya? Jelas, Mas? Oke, monggo closing statement saking panjenengan dilajengke barokah dengan. Jelas mboten nggih? Sangat jelas, Gus. Jelas nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan majdah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhik. Allahumma ta'ala amrana wa rizqina halan thayyiban katsiran ilman nafi'an wa amalan sholihan rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Ya Allah, salimna ya Allah minal corona ya Allah, salimna ya Allah minal corona ya Allah, salimna ya Allah minal corona ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya qadim judul nabil ilmi tawassal nabil mukrim bismil karim. Ya Allah ya waqi judul nabil rizki tawassal nabil mutaki bisa imam marzuki. Ya Allah ya kudus najana min bu'us tawassal nabil muhin nufus bisa imam marus. Ya Allah ya anis sahil nabil tatris tawassal nabil mutaris bisa mbah idris. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana butuh ya kana shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada waktu sedikit, Mas, saya mau ngomong. Monggo. Terus. Nggih, saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Widayat Mintarsih SPD MPD selaku DPL atau dosen pembimbing lapangan. Juga saya terima kasih sekali kepada mahasiswa Wali Songo Semarang, khususnya peserta KKN UIN Wali Songo Semarang kelompok 5, dan juga kepada semua peserta, semua yang ngikut acara live Zoom ini atau ke depan yang melihat dokumentasi dari live Zoom ini. Saya terima kasih sekali dan saya mohon maaf dengan setulus hati bila mana ada khilaf, entah itu kata, perilaku, ataupun kalimat yang belum berakhlak baik, karena saya itu manusia. Saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih, semoga kita semua selamat dari COVID-19. Amin, Allahumma amin. COVID-19 segera pergi dari bumi dunia ini. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus, sami-sami. Pakai mubarak, sehat selalu. Amin, amin, amin. Matur nuwun, Bu. Lemah telas nggih. Nggih. Gusti Allah sing bales. Terima kasih kepada kami sampaikan kepada Gus Muhammad Fakih Mubarok serta rekan-rekan semua yang telah berkontribusi di dalam webinar kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita ambil foto bersama, dimohon kepada teman-teman semua yang di dalam Zoom ini untuk menyalakan kameranya. Di sini ada Mbak Osman Hasanah, Mbak Arisma belum menyalakan, Mbak Arina, monggo, Mas Wahid, Mbak Niken, kemudian ada Mbak Atika, monggo dinyalakan dulu. Minta tolong operator untuk diberi aba-aba untuk mengambil gambar. Oke, untuk foto bersama dimulai ya. 1, 2, 3.
Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Operator sudah memandu pengambilan foto pada sesi kali ini. Saya selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah-salah kata, kehilafan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyajian webinar moderasi beragama pada siang hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih disampaikan kepada Gus Muhammad Fatih Mubarak selaku pemateri pada acara webinar keagamaan pagi ini. Terima kasih juga kepada Saudara Hakim Baihaqi yang telah luar biasa memoderatori acara webinar keagamaan, moderasi agama di tengah pandemi ini. Serta terima kasih kepada teman-teman, Ibu dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Widayat Mintarsih. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Acara selanjutnya yaitu penutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya di sini selaku pembawa acara. Tidak ada salah kata, perilaku yang kurang berkenan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.